Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsalits, bab ketiga, fi fadli sholatil mar'ati, dalam menjelaskan tentang fadilahnya atau keutamaan sholatnya perempuan fi baitiha, di rumahnya, wa annahu, dan sesungguhnya afdalu min sholatiha, sebaik-baik dari sholatnya perempuan fil masjid, di masjid, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab 3 ini menerangkan tentang keutamaan sholat wong wedok di rumah, ya, daripada di masjid, meskipun itu bersama kanjeng Nabi. Yuk kita baca. Rawah, meriwayatkan, animro'atin, dari seorang perempuan namanya Humaidun As-Sa'iri. Humaid As-Sa'iri, nisbatun, dinisbahkan, ila Bani Sa'idah. Perempuan ini dinisbatkan ke Bani Sa'idah As-Sa'idi, ya, Humaid As-Sa'idi dinisbahkan ke Bani Sa'idah, yaitu kaumun, salah satu kaum, minal Khazraj, dari tanah Khazraj. Anaha, sesungguhnya perempuan, ja'at, datang, siapa perempuan, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi. Suatu ketika ada seorang perempuan yang sowan pada kanjeng Nabi. Faqalat, maka berkata siapa imro'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya kula uhibbu, kula remen, as-sholata, sholat, ma'aka, kali panjenengan, wahai Rasul. Ya Rasul, kula niku seneng nek salat jamaah kali jenengan niku, kula bunga ati kula adem, ngoten lho kanjeng Nabi. Qala, kemudian berkata siapa, sallallahu alaihi wasallam, kemudian menimpali kanjeng Nabi, ya, menjawabnya. Alim tu, nggih Mbah, nggih Bu, saya itu lo tahu, gitu ya. Alim tu, saya tahu, anaki, sesungguhnya panjenengan, wahai ibu-ibu, mbak-mbak, tuhibbina, panjenengan remen, as-sholata, sholat, ma'i, denganku, wa sholatuki, dan sholati panjenengan, fi baitiki, di rumah jenengan. Kula nggih paham nek sakjane wi jenengan nggih remen, seneng salat kali kula jamaah teng masjid, tapi sebenarnya juga kula nggih pernah nek jenengan niku nggih seneng salat teng griya. Nah, gitu ya, artinya ini adalah dilema bagi orang perempuan. Sakjane yo kepengen jamaah ambek kanjeng Nabi, sapa sing gak pengen, gitu ya, oleh dungane oleh ngoten. Tapi sakjane yo kepengen di omah, gitu ya. Wong wedok iku ngene iku sering menghadapi dilema, ya. Karena bagaimanapun juga yang ngrasa nek di masjid akeh wong lanang, kan begitu ya, biasanya kan cangkruan di terase masjid kayak gitu. Dadi wong wedok kabeh salat di masjid piye ono rasa gak penak barang lewati wong-wong lanang. Tapi ya sakjane kepengen salat ambek kanjeng Nabi, lak ngono ta. Terus maudhi'i baitiki alladzi tanamin fihi, ya, maksudnya itu fi baitiki, yaitu maudhi'i baitiki, posisi rumahmu, ya, tempat di dalam rumahmu, alladzi, yang tanamina, kamu tidur, fihi, di dalamnya. Alim tu annaki tuhibbina sholata ma'i, saya tahu wahai ibu-ibu, wahai mbak-mbak, saya tahu. Kenapa saya nggak ngomong wahai mbah-mbah gitu ya, nek mbah-mbah itu nggak ada hukum, sudah beda hukumnya. Mbah-mbah itu adalah posisi orang di mana orang lain sudah tidak punya
kecenderungan padanya. Nah, ini juga diatur dalam Al-Qur'an itu auratnya wong sing wis gak duwe syahwat itu beda dengan aurate wong sing normal gitu. Jadi mbah-mbah nggak saya sebut, makanya mbah-mbah lancar-lancar saja, silakan sholat di masjid begitu. Nah ini jadi kondisinya memang berbeda. Nah ini ya koma ini adalah kepada ibu-ibu ya. Alim tuh Kanjeng Nabi dawuh, alim tuh saya tahu anaki sesungguhnya panjenengan tuhibbina sholata ma'i, seneng banget sholat jamaah denganku ya. Koma wa sholatu kitabi, sholati panjenengan fi baitiki, di rumah jenengan piyambak. Fi baitiki yang dimaksudkan fi baitiki adalah rumah di mana sampean itu tidur di situ ya. Yang dimaksud baitik adalah maudhi'i baitiki alladzi tanamina fihi, sholati panjenengan di rumah jenengan itu khairun min sholatiki fi hujratiki. Nah ya, lebih baik dari sholat panjenengan fi hujratik, di kamarmu, di ruangan lain, maksudnya di ruangan lain selain ruang tidur. Jadi yang paling baik itu adalah sholat di ruang tidur, kamar tidurnya. Kenapa? Pasti ruang tidur itu lebih dalam, lebih aman gitu ya, lebih tersembunyi daripada ruang tamu begitu loh ya. Fi hujratik wis gampangane kaya dalem umi ya sampean delok nek salat di ruang tamu itu pancen lapang enak, tapi tidak lebih baik salat di ruang tamu daripada salat di kamar belakang misalnya. Salatku di kamar belakang itu lebih baik daripada salat di ruang tamu begitu lho, kaya ngene lho. Apalagi dibanding salatnya di masjid begitu. Karena saking jogone Islam itu kepada ya kesucian perempuan, ya suci lahiri ya suci batinnya. Karena pergerakan hati itu terkadang begitu lembut, begitu tipis, tapi ada gerakan itu gitu, paham ya? Ada kemudian apa jenenge mengagumi bojone wong liya, malah Pak Ibu cek sregepe yo ning masjid bojoku ora lah. Akhirnya kayak gitu tuh namanya pergerakan hati yang begitu iya lembut gitu loh, nggak diundang tiba-tiba datang. Kalau di masjid itu lo kayak gitu godaannya. Makanya wong wedok itu dijogo ambek Gusti Allah. Bi dhammil ha, dhammah haknya berharokat dhammah, hujratik ya. Hak yang pertama itu di dhammah. Wa huwa kullu maudhi'in, dan yang disebut hujrah itu adalah semua tempat, kullu maudhi'in hujira alaihi bil hijarah, yang disingget apa? Yang dibatasi ya olehnya, alaihi atasnya, hujur itu bil hijarah dengan batu-batu. Wis pokoknya ruangan yang dipisah oleh tembok-tembok itu namanya hujrah ya, kamar kayak gitu. Ruang tamu dibatasi sampai dinding, mana ruang makan dan sebagainya. Nah, itu dari hujrah-hujrah yang ada, ruangan-ruangan yang ada di rumah itu yang paling baik untuk sampean buat sholat adalah tempat di mana sampean tidur di situ. Ya, di kamar tidur pasti lebih tersembunyi. Jadi masih ono tamu, sampean tetap aman ketika sampean sholat di ruang tamu, di ruang tidur. Kayak gini nih misalnya umi sholat di ruang tamu, kan akhirnya nek tamu ngintip-ngintip ini ngerti lho, sholat pas sholat diintip lu mangga konangan ambek kamu lanang. Tapi nek sholat di kamar masih wong ngintip-ngintip ngene kan gak atene ketok. Luar biasa ya. Wa sholatuki fi hujratiki, dan sholatmu di ruang tadi ya, selain ruang tidur itu khairun min sholatiki fi dariki. Hujrah yang kamar-kamar yang disekat oleh tembok-tembok tadi itu, sholatmu di situ lebih baik dari sholatmu di dar. Dar itu rumah itu ya bisa jadi di paling depan. Ya wis emper tau boleh sholat di emper ya nyapa ya. Ya mungkin pokoknya paling depan lah Pak, yang sangat terlihat dari depan begitu saja ya. Jadi intinya kamar belakang atau kamar tidur lebih baik dari ruang
depannya. Ruang depannya lebih baik dari ruang depannya lagi, begitu maksudnya ya. Wa sholatuki fi dariki, dan sholatmu di rumahmu khairun, itu lebih baik min sholatiki fi masjidi, bukan fil masjid ya, bukan ya, tapi fi masjidi. Ini sing dawuh Kanjeng Nabi kepada perempuan tadi yang sowan. Intinya Kanjeng Nabi di sini itu memberikan stressing ya, ada penekanan bahwa jauh lebih baiknya sholat di rumah itu berlipat-lipat lebih baik begitu. Paham ya? Apalagi di rumah, di kamar tidurnya maksudnya. Koyok-koyok sholat di masjid jamaah mbek Kanjeng Nabi itu koyok-koyok wis apik gitu. Tapi ternyata ada yang lebih baik lagi. Tapi ada yang lebih baik lagi. Ada yang lebih baik lagi. Sampai akhir terakhir ada yang paling baik ternyata sholat di dalam kamar. Kayak gitu loh. Jadi intinya iki maksudnya Kanjeng Nabi iki ngedem-ngedem wong wedok sing sowan iki mau bahwa koyo ngene iki ternyata untuk orang perempuan sholat itu memang lebih baik ketika bisa menjaga ya, menjaga kondisi lahir dan batinnya gitu. Kayak bahasanya Pegadaian ya, itu menyelesaikan masalah tanpa masalah begitu loh ya. Kalau sholat di masjid bagi ibu-ibu itu koyok-koyok menyelesaikan masalah, tapi bisa jadi dengan masalah baru begitu loh maksudnya ya. Bukannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi bisa jadi menyelesaikan masalah sholat jamaah ambek Kanjeng Nabi ya jamaah, tapi dengan masalah baru akhirnya muncul seneng ngambek bojone wong liya. Lah iki lah berarti menyelesaikan masalah ambek masalah baru gitu loh. Makanya sih dimaksud Kanjeng Nabi bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kuwi pancen rodok kadang-kadang ya rodok protes Mbak wong wedok itu. Akeh protes wong wedok itu sejak Kanjeng Nabi. Karena apa? Bentuk ibadahnya itu berbeda. Terkadang perempuan itu kepengen beribadahnya itu pada ambek lanang gitu loh. Ibadah wong wedok pada masa Nabi itu Mbak banyak yang menurut para wanita itu kok nggak adil begitu. Satu tentang sholat ini, bukan kebelet pengen yo jamaah ambek Kanjeng Nabi, sapa sing gak kepengen oleh donga setiap sholat itu dingakno Kanjeng Nabi. Tapi ternyata dawuh Kanjeng Nabi tambah koyo ngene. Berlapis-lapis, ada yang jauh lebih baik. Lapisan yang pertama, lapisan yang kedua, lapisan ketiga paling baik ternyata di kamar yang paling tersembunyi. Akhirnya kan ya wis gitu. Manut toh? Ada lagi wis manut dalam satu sisi ini manut. Wonten meneh ibadahe wong lanang, sahabat lanang pada waktu Kanjeng Nabi itu apa? Perang fisabilillah, jihad bareng Kanjeng Nabi. Enak pokoknya iming-imingane wong jihad iku. Budal tok iku lho wis jaminan swarga. Engko oleh beset-beset luka, ya lukanya itu dalam keridhoane Gusti Allah. Mati langsung swarga. Lah ngono ta? Iya, wong jihad iku lanang enak men gitu. Wong wedok ngiri. Ya memang waktu itu sudah seperti itu ya, natural ya. Wong wedok ya kepengen. Wahai Nabi kula nggih kepengen lho Kanjeng Nabi ngibadah koyo Mas koyo suami-suami kami itu kepengen. Itu sampai ada wanita yang jubirnya gitu. Kayak Butejo kayak gitu ya. Ya kan itu banyak sekali protes-protes itu dari kalangan sahabat perempuan itu. Akhirnya ada salah satu yang dipimpin, yang dipilih, ditunjuk oleh yang lainnya untuk mewakili suara kami perempuan ke hadapan Nabi. Jenengan wis wakil kami. Akhirnya datanglah dia sowan kepada Kanjeng Nabi. Kami kula mewakili para perempuan-perempuan muslimin waktu itu ya. Sahabat perempuan wahai Nabi, kami itu juga kepengen kebelet dapat ganjaran padha kalih ganjarane suami-suami kami dari jihad bareng jenengan wahai Nabi. Kami juga siap kok ngangkat pedang, kami juga bisa lho kan biyen Mbak kaya ngene ku wedok ya. Apa menuntut emansipasi gitu. Udah sejak dulu kalah begitu loh ya. Feminis itu harus ketinggalan berita aja gitu. Piye dawuh Kanjeng Nabi? Piye jawab Kanjeng Nabi?
sapa ngomong sampean gak iso oleh ganjarane koyo sing lanang. Sampean bisa persis dapat ganjarane wong lanang tapi gak usah repot-repot perang. Nah, penak to dadi wong wedok. Oleh ganjarane padha persis tapi gak usah dadak repot perang. Kok ngoten nggih. Mantu sampean sampekno nggih nek kanca-kanca sampean wong wedok kabeh sampean sampekno mantu oleh sampean itu melayani suamimu iku ganjarane padha karo jihad fisabilillah. Makane perlu tahu, perlu ilmu. Nek gak duweni ilmu malah sing enek mung iri ae ngono lho. Dadi wong iku ya. Iri kok kurang ae ngono. Kaya kepengen wong liya, jate wong liya wis dipengeni. Krana gak duwe ilmu. Makane sing nek duweni ilmu iku akhire hatine jembar, gak gampang grundel, gak gampang gregeten, tetap bahagia dalam menjalani perannya. Ya. Enak wis awake dhewe iki lho. Salat rasa ngoyo ya toh. Salat 5 waktunya. Oh, Mbak. Ngadain ilmu ya. Makanya yang sering saya sampaikan itu paket ya, paket. Atau ya paket ibadah. Paket ibadah itu beda. Paket ibadah versi jomblo sampai paket ibadah omah-omah iki beda. Nanti jangan untuk apa itu jenis bentuk ibadah ketika masih sendiri sama doknya ketika waktu omah-omah ya reso ibadah waktu omah-omah sama doknya pas waktu dewean ini yo kebutuhan pas ya wis yang ada sekarang ini dinikmati dan dimaksimalkan. Nah ibadahnya wong dewean sian ya wis berarti ibadah mek Gusti Allah ya sakake ibadah mek Gusti Allah langsung. Tapi nek wis duweni tugas liya ya gak iso wis arep-arep kaya saiki meneh wis gak iso. Jadi senake jembarno atine ambek ilmu ini lho, ada banyak kesamaan gitu loh ya, kesamaan. Nyenengno bojo, bagi laki-laki ya, nyenengno bojo. Alah, gawakno bakso ngono lho mulih ambek go bakso. Seneng kok Mbak sampeyan. Ya. Bojomu teko tutuk kantor. Teko tok iku lho sampean wis seneng yo. Alhamdulillah. Lah kok nggawa bakso pisan? Bungae tumbuk. Lha iku lho sama dengan apa tadi itu? Nangis ya toh. Krono wedi nek Gusti Allah lho. Ada banyak seperti itu, ada banyak sama dengan. Jadi ini digawe lapang ae atimu sakjane kebulat kepengen sholat tahajud kalau di pondok pengen gitu. Tapi gara-gara bojomu akhirnya sampean karipan jam 4:30 baru tangi. Yang iku yo aja dimurang-muringi ati sampean yo. Ini iki karo-karon bengi akhirnya gak sholat tahajud lho. Ngono iku akhirnya meneh-meneh gregeten ambek bojomu. Gregeten terus. Ya salah ya. Nek gak duwe ilmu iku ngono iku, Mbak. Kondisi hatiku sering mangkel tok isine wis mangkel terus di anake rodok nakal wis mangkel anake dadi sasaran kemarahan. Pokoknya gak duwe ilmu iku gampang mangkel, gak ngerti nek apa yang dia lakukan bareng saidik nyuci, nyapu, masak. Pokoknya mulai saiki ya apa diilmu gitu. Jadi sampean koyo amal soleh misalnya sampean enggak jenenge piket kayak gitu kan sampean gak iso ngaji ya ta ya. Lah iku sampean muni yo nek jero atine sampean. Walah ngene kira sak mesine kan ana ngono ya. Ngene iki sakjane ngaji enak ya ngaji ukut piket terus ngene iki gak enak. Terus ngene iki itu namanya gak duwe ilmu. Paham ya? Tapi nek duwe ilmu kaya piket yo wis kaya ngaji ku nek kene ngono wae. Itu padha wae ganjarane padha karo sing ngaji meskipun sedang ada di kamar, sedang jaga atau sedang di pasar, itu padha derajate nek kabeh hatine di niati krana amal saleh krana Gusti Allah. Amal salehku iki
ngaji amal soleh, piketku ya amal soleh. Tapi alangkah lebih baiknya ketika waktu jaga itu gak digawe dorong untuk ini. Ya kok tambah ngelamun di gak karu-karuan. Ya, piket sampean ya sampean isi ambek ngaji, kita mutolaah kita pokok. Ya ngono Mbak, itu berarti kudu dibiasakan kayak ngene gitu. Karena nanti omah-omah tambah nemen gitu lah ya. Sekarang latihannya kayak gitu itu. Oh ngajiku lek kene. Ya wis apa ya wis merenung apa lah kayak gitu ya. Banyak ayat-ayat kauniyah yang bisa untuk difikirkan begitu. Di pasar dinikmati di pasar. Subhanallah kok ngene yo. Anu wong isu-isu wis padha budal golek duit koyo ngene ya wis alhamdulillah muga-muga wong iki amal saleh diterima kabeh Gusti Allah yo ngene iki golekno anak bojo lah kayak gitu itu dia kayak gini nih loh orang-orang kayak gini nih tidak lebih kalah derajatnya daripada mereka yang ada di pondok ngaji dodolan ayam dodolan apa sayur pinggir jalan ini juga bagian dari ibadah mereka sehingga kita bisa banyak menghargai bisa menghargai orang apa kayak gitu tuh ngaji kabeh ya wis ngono saiki meneh yo panggah ngajine yo reno enggak harus ngaji itu duduk dengerin gini nih boten ya ada banyak sekali jalan menuju Roma menuju Gusti Allah ya banyak sekali jalan menuju Allah jadi jangan sampean batasi bahwa ini jalan ini saja yang paling bagus yang paling pas untuk menuju Allah boten saged ngoten. Kabeh iku dalan menuju Allah. Lewat dodolan, lewat piket, lewat umba-umba, lewat ngramut anake, lewat ngamut bojone, lewat manut dek ibuke bojone. Lah wis kabeh itu ibadah kabeh. Pokok atine iso nyeting gitu tadi. Wis padha. Apa misalnya dadi wong wedok gak pati iso ketemu ibuke dhewe. Ya Allah sampeyan tongakno ya Allah. Di rumahnya paling sehat ya Allah. Karena keterbatasan saya nggak bisa apa itu jumpa dengan beliau apa ngabdi kepada beliau. Wis mugi-mugi ngabdi kula teng tiyang sepuh bojo kula niki minangka nggih ngguna dadi ganjaran niki kagem tiyang sepuh kula. Krana niki nggih krana hasil didikan tiyang sepuh kula. Begitu. Jadi meskipun kita nggak jumpa secara fisik dengan orang tua kita karena kita dalam pengabdian kepada suami dan keluarganya mungkin ya sudahlah itu wis mau dibuat gimana lagi kondisi hati mau dibuat marah ya yang terjadi tetap seperti itu mau dibuat nelongso yang terjadi tetap seperti itu jadi harus dirubah segera ya sudahlah semua ini ya Allah panjenenganku perso walaupun ini amal saleh ini saya niatkan kabeh kagem jenengan tanpi kanthi amal saya nggih iki ganjarane nggih kula kirimaken dateng tiyang sepuhku. Wis ngono, itu sama persis dengan kondisi ketika pada zaman Nabi seorang anak perempuan ya ketika ayahnya sakit keras tapi suaminya pergi dan memberi pesan sampean jangan pernah keluar rumah kemana-mana kalau saya belum datang. Jadi waktu itu suaminya belum datang ya entah dodolan tadi kan nggak hanya sehari 2 hari ya waktu itu kan pada zaman Nabi itu kendaraannya itu unta jadi kalau mau jualan ya lama pulangnya dipeseni kayak gitu ya wis manut bojone padahal dikabari bapakmu loro bapakmu kritis mulai yo tetap anteng dengan nggih kepada suaminya aku belum bisa pulang salam ke ayah ya semoga diparingi sehat loh ya apa sih sana gak kepengen mantuk tadi iki bapakmu lho iya wis salamkan ke ayah begitu wis sampai akhirnya sampai bapaknya mati bapakmu mati amin masya Allah kepacut dadi anak ngono sampai bapaknya mati wis saiki sampean ngono gak melok nguburno sampean sampai salam teng keluarga ngapunten sik kula dereng saged lapo dalam rangka mugemi manut taat kepada suaminya tadi itu loh sampai akhirnya kemudian suaminya datang si anak perempuan ini dilaporkan di Kanjeng Nabi niku lho lari setrijan gak ilok temen bapake gerah sampai sedone bapake
ini kula mboten purun nyambangi ya bapak. Terus Kanjeng Nabi, temen ta sampean koyo ngoten? Nggih. Lah pokok ngoten sampean. Soale dipeseni bojo kula mboten pareng medal griya sak derenge bojo kula mantu. Oh. Yo wis, bersyukurlah sampean ya. Bapak sampean mlebu swarga krana perbuatan sampean ini. Ya. Taati sampean di bojomu ini minangka dadi kemuliaan orang tuamu. Karena orang tuamu telah mendidikmu dengan pendidikan yang sudah benar. Paham? Ini biasa. Hal-hal seperti itu. Dan gak maduk toh Mbak ya, tapi sama dengan ya toh jauh lebih. Tapi wis salah ini akan terjadi pasti wis nanti oma-oma antara orang tua sampean dengan suami itu wis mesti akan ada konflik seperti itu. Tapi nek sampean ya temenanan wis ngugemi Gusti Allah, bukan ngugemi siapa-siapa ya, ngugemi Gusti Allah. Ya akan terjadi seperti itu. Dan ini nggak salah. Ya semoga saja orang tua sampean saged legowo ya. Jadi memang ini loh penghargaan atau penyeimbang dari Allah. Kenapa orang tua anak perempuan kok dimuliakan kaya ngono iku mau? Soalnya pengorbanannya lebih besar. Paham? Selalu seperti itu, semakin besar ya, semakin besar effort ya, upaya yang harus dilakukan untuk ibadah kepada Gusti Allah, pun semakin besar penghargaan Allah yang diberikan kepadanya. Orang tua wong wedok, anak wedok ya, itu bendino-dino loh diparingi rumah yang ada anak perempuannya 12 rahmat. Malaikat tidak terputus-putus datang ke rumahnya untuk menulis 70 ibadah ya, 70 tahun ibadah kepada kedua orang tuanya. Karena memang orang tua perempuan sampean matur ndek ibu sampean ngene iki ibu, kula nyuwun ridhone nggih Bu, kula tansah nyuwun saestu panjenengan jenengan ridhone jenengan ben apa ben wong tuane gak gampang kesel hatine ketika kita nggak bisa dekat dengan beliau, ngabdi beliau gitu loh ya. Karena nanti hari ini sampean yo digawa bojomu lek ngono ta. Wis muga-muga ae wong tuane bangga lega gak iso kaya biyen ya. Ya wis ada banyak macam ibadah, jadi jangan saklek ben bangga iso padang jembar atine terus nuntunae Gusti